Sebuah fenomena kerusakan akidah yang menimpa kepada kaum muslimin di zaman krisis multidimensi ini bertebaran bagai jamur di musim hujan. Meluruskan keyakinan yang menyimpang dari tuntunan syariat yang benar sungguh sangat diperlukan terhadap saudara kita sesama muslim. Sebagai bentuk nasihat dan rasa kasih sayang kita, Radio Dakwah Salafiyah Banjarsari mempersembahkan siaran langsung kuliah subuh dan tanya jawab tentang permasalahan tauhid dan kesyirikan. Ikuti terus pembahasannya, insya Allah setiap harinya pukul 5:30 pagi hingga selesai. Bersama Al-Ustadz Abu Abdillah Sofyan Hafizahullah. Bagaimana bisa seorang muslim mengetahui bahwa Allah sangat murka kepada orang-orang musyrik dan menganggap mereka orang-orang yang paling hina dan paling buruk, lalu ketika datang waktu perayaan kekafiran mereka atau kesyirikan mereka, ya seperti pada tanggal 25 Desember atau pada tanggal 1 Januari, lalu dia mengucapkan selamat. Dia mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Bagaimana bisa seorang muslim melakukan yang seperti itu? Padahal dia tahu mereka adalah makhluk yang paling buruk. Kenapa buruk? Karena kekafiran yang mereka kerjakan. Mereka adalah makhluk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengucapkan selamat atas kekafiran yang mereka lakukan. Dan ini termasuk bentuk pembatal keislaman apabila seorang ridho dengan kekafiran. Apabila seorang ridho dengan kesyirikan, maka dia pun syirik. Dia pun telah melakukan syirik seperti mereka. Iya. Dan untuk pertanyaan, silakan kirimkan melalui SMS ke nomor 0813 949 72127. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar Radio Dakwah Salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat saling nasihat menasihati dalam rangka memperdalam dan mempelajari agama kita yang mulia ini. Adapun pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas satu kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala, yang beliau berjudul Kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab tauhid yang merupakan hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya. Kitab ini sangat penting sekali dipelajari karena menjelaskan tentang bagaimana seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana tauhid ini merupakan tujuan diciptakannya manusia di muka bumi ini. Beliau rahimahullahu ta'ala memulai kitabnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai bentuk peneladanan terhadap Al-Quranul Karim, di mana Al-Quranul Karim dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan ini sebagai muqaddimah beliau di dalam memulai kitabnya yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga sunnah para ulama kaum muslimin. Ya. Dan para ulama sepakat bahwa ucapan Bismillahirrahmanirrahim
adalah bagian dari surat An-Naml. Dan juga disepakati bahwa basmalah ini tidak termasuk di dalam surat At-Taubah. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini dalam setiap surat Al-Quran merupakan bagian dari surat Al-Quran tersebut, atau hanya sebagai pembuka saja. Pendapat yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim ini hanya sebagai pembuka, hanya sebagai pembuka setiap surat di dalam Al-Quranul Karim, termasuk di dalam suratul Fatihah. Pendapat yang kuat insyaallah bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim hanyalah sebagai pembuka, bukan bagian dari surat Al-Fatihah dan bukan pula bagian dari surat-surat yang lainnya. Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan di dalam tafsir beliau, dalil bahwasannya ucapan Bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku membagi salat. Salat di sini maksudnya surat Al-Fatihah, antara aku dengan hambaku itu dua bagian. Idza qala alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah taala, maka Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku memujiku. Dan seterusnya. Ini hadis menunjukkan bahwasannya surat Al-Fatihah itu dimulai dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, termasuk petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam ketika menulis surat-surat beliau atau perjanjian beliau dengan orang-orang kafir, itu dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada Herakl, penguasa Romawi waktu itu, dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ibn Abdullah wa rasulih ila Herakl azimir Rum. Dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Herakl, penguasa Rum. Juga dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam perjanjian Hudaybiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai penulis, perjanjian tersebut. Kata beliau, "Uktubish syarta bainana bismillahirrahmanirrahim." Tulislah syarat-syarat atau perjanjian antara kami dengan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya. Oleh karena itu kita melihat kitab-kitab para ulama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab yang lainnya, termasuk kitab yang akan kita kaji pada kesempatan hari ini, mereka mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ada satu hadis yang sering disebutkan oleh sebagian ulama yang menunjukkan tentang keharusan dan keutamaan memulai satu perkara besar atau perkara penting dengan ucapan bismillah yang berbunyi, kullu amri dzibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Bahwasannya setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka
perkara itu terputus, ya, yakni terputus dari berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Namun hadis ini dhaif sebagaimana dijelaskan panjang lebar oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Irwaul Ghalil, ya, dalam kitab beliau Irwa Al-Ghalil. Ya, hadis ini dhaif. Baik. Adapun makna basmalah, ucapan bismi adalah al-jar wal majrur, yakni huruf jar dan isim majrur yang berhubungan dengan sesuatu yang dihapus, ya, di mana telah menjadi kebiasaan dalam bahasa Arab, ya, terkadang ada yang dihapus karena telah dipahami maknanya, ya. Dan di sini yang dihapus adalah fi'lun muakhkhar munasibun lil maqam, ya. Sebuah fi'il yang diakhirkan yang sesuai dengan apa yang diinginkan pada kesempatan tersebut. Ya. Jadi misalkan kalau kita mau makan, kita ucapkan bismillah, kita tentu tidak perlu mengucapkan bismillah saya mau makan, ya. Tapi ucapan saya mau makan itu sudah tidak diucapkan, ya, atau dihapus, dan maksudnya adalah ingin makan, ya, dengan ucapan bismillah saya mau makan, ya, atau saya mau berjalan, atau saya mau keluar rumah, ya, dan seterusnya. Maka beliau memulai ucapan bismillah di sini tentunya ingin menuliskan, ya, atau menyusun sebuah kitab, ya, bismillahi aktub au usannif, ya, dengan nama Allah aku menulis atau aku menyusun sebuah kitab. Iya. Dan di sini ucapan bismillah didahulukan, ya, untuk tabarruk atau mencari keberkahan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk tabarruk yang disyariatkan, ya. Mencari keberkahan yang disyariatkan yaitu dengan nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya. Demikian pula didahulukannya ucapan bismillah, ya, sebelum ucapan aku memulai satu pekerjaan, itu di dalam bahasa Arab bermakna pembatasan atau ifadatul hasar, ya. Seperti ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu asalnya na'budu iyyaka wa nasta'inu bika, iya, atau nasta'inu iyyaka, ya. Tetapi didahulukan iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Itu maknanya sebagai pembatasan, bahwasannya kita benar-benar hanya beribadah kepada Allah dan hanya meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian pula ketika memulai sebuah kitab dengan ucapan bismillahi aktub au usannif, maka benar-benar kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam melakukan perbuatan tersebut, ya. Adapun makna Allah, dia adalah nama bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nama Allah merupakan asal dari semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya sangat banyak, ya. Dan maknanya adalah al-ma'luh, ayil ma'bud hubban wa ta'ziman, ya. Allah itu maknanya adalah al-ma'luh, zat yang disembah disertai dengan cinta dan pengagungan. Ini makna dari lafaz Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah itu artinya zat yang disembah dengan penuh kecintaan dan pengagungan, iya. Nanti insyaallah akan datang penjelasan pada bab-bab yang akan datang tentang makna cinta dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, iya. Adapun makna Ar-Rahman
adalah dzur rahmatil wasi'ah, ya, pemilik rahmat yang maha luas. Ini makna Ar-Rahman, yaitu zat yang memiliki sifat rahmat, sifat kasih sayang yang teramat luas. Iya. Dan nama Ar-Rahman adalah nama yang juga khusus bagi Allah, ya, sebagaimana nama Allah yang tidak boleh dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Ar-Rahim maknanya adalah dzur rahmatil wasilah, pemilik rahmat yang senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Iya. Jadi Ar-Rahman merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, atau sifat dzatiyah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni zat yang memiliki sifat rahmat yang amat luas. Sedangkan Ar-Rahim bermakna pemilik sifat fi'liyah, ya, perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki dari hamba-hambanya. Iya. Dan nama Ar-Rahim ini bukanlah nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi boleh, ya, dinamakan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, beliau adalah Raufur Rahim, ya, orang yang lembut dan penyayang kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa Ar-Rahim bukan nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka dua nama ini, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, menunjukkan adanya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sifat rahmat yang sangat luas dan senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in." Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan rahmat itu sebanyak 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'ina. Dan dari 100 bagian tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menahan sebanyak 99 bagian. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan yang Allah turunkan ke dunia ini hanya satu bagian. Fa min dzalika al-juz'i tatarahamul khalaiq hatta tarfa'ad dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Ya. Dari satu bagian rahmat ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya seluruh makhluk itu berkasih sayang. Ya. Dibagi-bagi kepada seluruh makhluk sifat rahmat tersebut. Ya. Sampai-sampai seekor hewan itu mengangkat kakinya karena khawatir akan tertimpa kepada anaknya yang masih kecil. Iya. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau satu bagian saja, ya, sudah sangat besar, ya, dibagi-bagi oleh seluruh makhluk, ya, yang ada di muka bumi ini, bagaimana lagi dengan 99 bagian yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan bagi orang-orang yang beriman di akhirat kelak. Iya. Juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma qadallahu al-khalaqa kataba fi kitabihi fa huwa 'indahu fawqa al-'arsy, inna rahmati ghalabat ghadabi." Ya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk, maka Allah menulis di dalam sebuah kitab yang ada di sisinya, di atas arsy, sesungguhnya rahmatku mengalahkan murkaku, ya, mengalahkan kemarahanku.
Ya, ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat layak Allah Subhanahu wa taala bersifat dan memiliki nama yang mulia, yaitu nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat yang amat luas. Iya. Jadi inilah muqaddimah ya, dari ucapan Bismillahirrahmanirrahim yang beliau tulis untuk memulai kitab beliau. Iya. Kemudian berkata al-muallif rahimahullahu taala, kitab tauhid. Kitab tauhid, kitab itu maknanya adalah maktub, ya, sesuatu yang dituliskan. Iya. Atau makna bahasanya adalah jama'ah, artinya mengumpulkan. Ya. Yakni yang dimaksud di sini adalah kumpulan tulisan-tulisan di dalam sebuah buku. Iya. Adapun yang dimaksud dengan tauhid, tauhid itu secara bahasa berasal dari wahada syai' idza ja'alahu wahidan, ya. Maksudnya adalah menjadikan sesuatu itu satu. Wahada yuwahidu tauhidan. Jadi tauhid itu merupakan isim masdar dari wahada yuwahidu, yang artinya adalah ja'ala syai' wahidan, ya. Menjadikan segala sesuatu itu satu, ya, menjadi satu. Adapun di dalam istilah syar'i yang dimaksud dengan tauhid adalah ifradullah ta'ala bima yakhtassu bihi minar rububiyyah wal uluhiyyah wal asma'i was sifat. Ya. Tauhid di dalam istilah syar'i adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Dalam 3 perkara, rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya, nanti akan datang penjelasannya insyaallah tentang makna rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ya. Jadi tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh Allah Subhanahu wa taala dipersekutukan dalam hal-hal yang merupakan kekhususan baginya. Ini penting sekali untuk diingat definisi ini, karena itu bermakna kalau seseorang tidak mengesahkan Allah atau menyekutukan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah, maka itu berarti dia telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah itu ada 3. Rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. Maka para ulama kita membagi tauhid itu menjadi 3 bentuk. Ya. Yang pertama tauhidur rububiyah, yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga tauhidul asma was sifat. Iya. Dan ketiga bentuk tauhid ini terkumpul di dalam satu ayat, disebutkan di dalam surat Maryam ayat ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Allah adalah Rabb langit dan bumi. Ya. Allah adalah Rabb langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Ini tauhidur rububiyah. Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Maka beribadahlah kepadanya dan bersabarlah di dalam beribadah kepadanya. Ini tauhid al-uluhiyah. Hal ta'lamu lahu samiyah. Ya, tidak ada yang sama dengan atau yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhidul asma wa sifat. Iya. Adapun rinciannya, yang dimaksud dengan tauhidur rububiyah adalah ifradullah taala bil khalqi
wal mulki wat tadbir. Tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah penciptaan, penguasaan dan pengaturan. Yakni kita meyakini bahwasannya yang menciptakan makhluk hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan selain Allah adalah makhluk. Dan menciptakan seluruh makhluk tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantu Allah, tidak ada yang bersama Allah, tidak ada yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan makhluknya. Ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan memerintah. Ya. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta lain selain Allah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Iya, tentunya tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula yang menguasai. Kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini. Iya. Dan seluruh isinya. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang menguasai alam ini, maka berarti dia telah menyekutukan Allah dalam hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Walillahi mulkus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya milik Allah penguasaan langit dan bumi. Demikian pula pengaturan alam ini dan pengaturan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini hanyalah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita meyakini hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam ini. Ya. Mengatur kehidupan dan kematian, mengatur rezeki manusia, mengatur waktu, mengatur peredaran siang dan malam, ya, bulan dan bintang, dan semuanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa yang meyakini ada selain Allah Subhanahu wa taala yang mengatur urusan-urusan di muka bumi ini, maka berarti dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini makna tauhidur rububiyah. Adapun yang dimaksud dengan tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yaitu kita meyakini bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Inilah perbedaan kaum muslimin, perbedaan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tauhidnya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu. Karena hakikatnya orang-orang musyrik di zaman jahiliyah dahulu juga meyakini Allah sebagai pencipta, Allah yang memberikan rezeki kepada mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Apabila engkau tanyakan siapa yang menciptakan kami, siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab yang menciptakan kami adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini keyakinan orang-orang musyrik dahulu. Tetapi keyakinan tersebut tidak cukup untuk memasukkan mereka ke dalam Islam. Ya. Kenapa? Karena mereka mempersembahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berdoa kepada berhala, mereka mengharapkan keberkahan kepada pohon-pohon, ya, dan berbagai macam bentuk ibadah mereka persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan inilah makna kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan, ya. Kalimat la ilaha illallah itu terdapat dua rukun, ya. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, yang terdapat dalam ucapan la ilaha, yaitu penafikan, ya. Apa yang dinafikan? Seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa dinafikan? Yaitu menganggap salah, menganggap batil semua bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ucapan la ilaha illallah dimulai dengan penafikan, ya.
yaitu menganggap salah semua bentuk sesembahan selain Allah. Baru kemudian illallah, ya, ditetapkan. Ya, rukun yang kedua yaitu illallah, penetapan. Maksudnya adalah mengimani hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah. Ini makna kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya, apabila seorang dalam hatinya dia berkeyakinan bahwasannya ada selain Allah yang boleh untuk disembah, meskipun sehari-harinya kita lihat dia melakukan sholat, melakukan puasa, berzakat, tapi dalam keyakinannya, di dalam hatinya, dia menganggap tidak masalah orang beribadah kepada selain Allah. Itu kan hak mereka katanya. Iya. Jadi dia menganggap tidak salah, ya, atau sah-sah saja apabila seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini belumlah dianggap sebagai seorang muslim. Mengapa? Karena dia belum merealisasikan kalimat la ilaha illallah atau syahadatu an la ilaha illallah yang merupakan pintu untuk masuk ke dalam Islam. Iya. Jadi masuk dengan tauhidul uluhiyah adalah mengesahkan Allah di dalam ibadah, yaitu berkeyakinan bahwasannya hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang boleh untuk disembah, dan semua peribadatan kepada selain Allah adalah salah atau batil. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang hak, adapun yang mereka sembah selain Allah adalah batil. Iya. Kemudian yang masuk dengan tauhidul asma wa sifat adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama-nama dan sifatnya. Dan ini mencakup dua perkara. Yang pertama al-itsbat, atau menetapkan atau mengimani bahwasannya apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnah beliau adalah merupakan nama-nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tidak boleh kita ingkari, ya, bahwasanya nama-nama yang telah ditetapkan Allah dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus imani bahwa itu adalah nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh kita datangkan satu nama atau satu sifat bagi Allah yang tidak berdasarkan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang pertama yang berhubungan dengan tauhidul asma wa sifat. Yang kedua, menafikan adanya penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi kita meyakini nama-nama Allah Subhanahu wa taala seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, Al-Alim, yang Maha Berilmu. Kemudian As-Sami'ul Basir, yang Maha mendengarkan dan Maha melihat. Iya. Kita yakini bahwasannya sifat penyayangnya Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Maha melihatnya Allah dan mendengarnya Allah, itu tidak sama sedikit pun dengan makhluk, ya, dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk, meskipun dari sisi nama mungkin sama. Dari sisi nama mungkin sama. Iya. Allah memiliki sifat rahmat, kasih sayang. Makhluk juga memiliki sifat rahmat. Makhluk juga memiliki ilmu. Makhluk juga mampu melihat dan mendengarkan. Tetapi tidak sama antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat makhluk, meskipun sama dari sisi namanya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menafikan hal tersebut sebagaimana dalam surat Asy-Syura ayat ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengarkan lagi Maha melihat. Iya.
Ini yang dimaksud dengan tauhidul asma wa sifat. Iya. Inilah jemaah sekalian pembagian tauhid yang disebutkan para ulama kita, yaitu tauhidul rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Ini sebagai pengantar dan penjelasan secara global. Adapun perinciannya insyaallah dari seluruh bentuk tauhid ini akan datang pada bab-bab yang ada di dalam kitab tauhid ini. Iya. Dan kitab tauhid ini adalah kitab yang sangat penting, ya. Menunjukkan pentingnya kitab ini, para ulama besar, ya, telah mensyarah kitab ini atau menjelaskan kitab ini, ya. Ya, di antaranya ada Syarah Fathul Majid. Ya. Ada kitab Fathul Majid, Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Dan juga ada kitab Taisirul Azizil Hamid, ya, yang ditulis oleh Syekh Sulaiman, ya. Sulaiman bin Abdullah rahimahullahu taala, ya. Juga ada kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya. Juga ada kitab Al-Qaulus Sadid fi Maqasid Tauhid yang ditulis oleh guru beliau, yaitu gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, penulis kitab Taisirul Karimir Rahman, ya, fi tafsir Kalamil Mannan, ya. Juga ada kitab At-Tamhid li Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Salih bin Abdul Aziz Al-Syekh, ya. Juga ada kitab I'anatul Mustafid, ya, li Syar'i Kitab Tauhid, dan Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid, ya, dua kitab ini yang saya sebutkan terakhir ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Iya. Kitab-kitab ini menunjukkan perhatian yang besar dari para ulama, ya, kaum muslimin dari zaman ke zaman, yang menunjukkan pentingnya kitab tauhid ini karena di dalamnya terkandung kewajiban yang paling besar, ya. Kewajiban yang paling pertama yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikianlah apa yang bisa kita sampaikan pagi hari ini sebagai pengantar kitab tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk menjelaskan seluruh bab yang ada dalam kitab ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk via SMS. Pertanyaan pertama, apakah ada tuntunannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana bayi dalam rahim 4 bulan, 7 bulan kemudian membuat suatu acara atau hajatan, ya, dengan membaca Al-Qur'an bersama-sama, dan juga orang yang meninggal di hari yang ke-1, ke-3, ke-7 dan ke-40 hari, ya, itu juga dibuat hajatan atau syukuran, ya, atau selamatan. Maka kami katakan hal ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak ada satu dalil pun yang menjelaskan tentang syukuran atau hajatan dengan membaca Al-Quran secara bersama-sama ketika bayi berumur 4 bulan di dalam rahim, 7 bulan dan seterusnya. Demikian pula ketika meninggal seorang dari keluarga kita pada hari ke-1, ke-3, ke-7, 40 dan seterusnya, itu tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, kata sahabat yang mulia Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunna na'uddu
al-ijtima' inda ahli al-mayyit wa sun'ahum lit-ta'ami ba'da dafnihi minan nihayah atau minan nihayah. Kata beliau radhiyallahu taala anhu bahwasanya kami menganggap yakni sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul di rumah orang yang telah meninggal dunia itu setelah dia dikuburkan, ya, dan membuat makanan dan makan-makan di situ, itu termasuk bentuk niyah, ya, yaitu meratapi mayit, ya, termasuk bentuk meratapi mayit, ya. Jadi hal itu terlarang berdasarkan dalil yang sharih dan juga karena tidak ada dalil yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sedangkan beliau bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Ya, barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak kami contohkan, maka amalan itu tertolak. Baik. Pertanyaan berikutnya, bermakmum dalam sholat tarawih yang imamnya 23 rakaat, kita 11 rakaat dan witir. Terus saya baru 8 rakaat pulang, witirnya di rumah. Ya, boleh enggak? Ya, hal ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana beliau bersabda, "Innama ju'ilal imam liyutamma bihi." Ya. Ini termasuk keumuman hadis ini bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya, maka kalau imamnya sholat 23 rakaat, kita pun sholat sebanyak 23 rakaat. Iya. Dan juga disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasannya apabila seorang mengikuti imamnya, ya, sampai selesai imam sholat, maka akan dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Ya, akan dituliskan baginya sholat sepanjang malam. Ya, kalau seorang meninggalkan imamnya sebelum dia selesai, maka dia tidak akan meraih keutamaan ini. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya mendengar bahwa menghina adalah dosa. Ya. Tapi bagaimana dengan kehidupan pelawak? Ya, di mana mereka saling menghina satu sama lainnya. Apakah itu termasuk dosa? Ya. Dan bagaimana hukumnya dengan pekerjaan melawak ini? Ya, ya jelas ini sudah termasuk perbuatan dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i syarran ay yahqira akhahul muslim." Ya, cukuplah seorang itu dianggap buruk kalau dia meremehkan atau menganggap hina saudaranya sesama muslim, ya, apalagi kalau dia menghinanya. Ya. Ini jelas termasuk perbuatan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan banyak sekali kita dapati orang yang melawak itu kebanyakan berdusta, ya, atau menceritakan kisah-kisah dusta agar orang lain tertawa. Ya, padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wailun liman yakdzib liyudhhika bihil qaum." Ya, celakalah bagi orang yang berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bercanda, tapi beliau bercanda tidak dusta. Ya. Bercanda atau membuat orang tertawa, ya, terkadang tidak apa-apa, tidak ada masalah sepanjang itu bukan dusta. Ya, sepanjang itu bukan dusta. Baik. Pertanyaan berikutnya, apabila seorang laki-laki menyelesaikan hasratnya dengan cara onani atau mengeluarkan mani secara sendiri, itu hukumnya bagaimana? Ya. Ini hukumnya haram, ya, sebagaimana telah dijelaskan para ulama kita, sebab dia mengeluarkan mani bukan dengan cara yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah umat Islam penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah boleh masuk masjid penganut lain hanya untuk melaksanakan ibadah, mengerjakan sholat, sedangkan masjid itu hanya diperuntukkan buat penganut Islam tertentu? Iya. Para pendengar radio dakwah salafiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masjid itu didirikan untuk seluruh kaum muslimin. Ya, masjid itu didirikan untuk seluruh kaum muslimin. Dan tentunya masjid itu harus dikelola atau diamalkan di dalamnya hal-hal yang sesuai dengan petunjuk Al-Quran
dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Tidak boleh sebuah masjid itu hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja. Iya. Ya, sebab itu rumah Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan lagi rumah segolongan orang tertentu. Iya. Dan tidak boleh di dalamnya dilakukan amalan-amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, demikian wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Orang suka menambahkan dengan lafaz Rabbil firli wali walidayya amin. Iya. Apakah lafaz Rabbil firli merupakan sambungan dari lafaz amin atau bagaimana? Ya. Ya, bukan merupakan sambungan dari lafaz amin. Ini termasuk tambahan yang tidak berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau ada orang yang menganut agama lebih dari satu? Ya, yang menganut agama lebih dari satu, hukumnya bagaimana? Hukumnya menganut agama lebih dari satu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh ulama sepakat, ya, siapa yang menganut agama lebih dari satu, atau dia menganggap ada agama yang benar selain agama Islam, maka dia kafir menurut kesepakatan seluruh ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Ya, sungguhnya agama yang diridai di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Ya. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang kafir yang merugi. Iya. Dan juga orang yang menganggap ada agama yang benar selain Islam, itu sama saja dia mengingkari kalimat atau syahadat la ilaha illallah. Ya. Sebab syahadat la ilaha illallah yang menuntun kita untuk berlepas diri, ya, untuk bara, membenci dan memusuhi semua bentuk sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan para penyembahnya. Ya. Dan kita ketahui bersama, di dunia ini tidak ada satupun agama yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan penyembahan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala selain Islam. Iya. Jadi bagaimana mungkin seorang menganut agama Islam, kemudian pada saat yang sama dia menganut selain Islam? Ini sesuatu yang mengumpulkan dua hal yang sangat bertentangan. Ini tidak akan mungkin. Ya. Intinya, orang yang memiliki keyakinan seperti itu, menganut agama Islam dan selain Islam, atau dia mengatakan dia hanya menganut Islam, ya, tetapi dalam keyakinannya dia menganggap ada agama yang benar selain Islam, maka seluruh ulama sepakat orang itu telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika kita melewati kuburan, selalu muncul rasa takut. Apakah itu syirik? Sedangkan kita hanya boleh takut kepada Allah. Iya. Itu termasuk takut yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk takut syirik. Ini namanya al-khaufu sir, ya, khaufu sir, ya, takut yang tersembunyi di dalam hati. Takut dari orang-orang mati yang dia menyangka orang-orang mati tersebut bisa menimpakan mudarat kepadanya. Iya. Atau di sisi lain dia meyakini orang-orang yang sudah mati tersebut bisa memberikan kemanfaatan kepadanya. Iya. Ini khaufus sir, ya, takut yang tersembunyi yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah secara lebih detail pembahasan tentang ini akan datang pada babnya. Iya. Dan dalam Islam, ya, dalam akidah Islam, orang yang sudah mati, ya, itu tidak sedikit pun akan kembali ke dunia ini. Ya. Jadi tidak ada ceritanya dalam Islam itu arwah penasaran, ya, atau arwah gentayangan, ya, kemudian jalan-jalan di muka bumi untuk membalas dendamnya. Ya, tidak ada. Ya. Tidak ada yang seperti itu. Itu hanya
khayalan-khayalan, ya, atau tipuan-tipuan syaitan, ya. Tipuan-tipuan syaitan, itu tipuan-tipuan jin, ya, di mana syaitan ini terkadang menampakkan diri dalam bentuk orang yang sudah meninggal dunia, ya. Atau dia merasuk ke dalam tubuh seseorang dan menirukan suara orang yang sudah meninggal dunia, ya, sehingga orang-orang yang masih hidup ini tertipu, ya, menyangka bahwasannya yang berbicara atau menampakkan diri itu adalah orang yang sudah mati tersebut, ya. Padahal tidak sama sekali, itu semua adalah tipuan syaitan, ya, untuk menyesatkan anak Adam. Ya, ini termasuk khauf syirik, ya, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wallahu alam. Baik. Pertanyaan berikutnya. Saya adalah pendengar setia radio Salafiyah. Ada permintaan selain murattal, mohon ada tilawah. Oh, ini permintaan untuk, iya, dengan selain murattal mohon ada tilawah untuk MTQ, ya. Maksudnya untuk perlombaan, ya, ya, dengan lagam Timur Tengah. Salam. Ini Allah alam, nanti ditanyakan kepada pengurus radio dakwah Salafiyah. Orang yang batal puasa karena menyusui, membayarnya pakai qada, ya, dengan qada atau dengan fidyah. Membayarnya dengan qada, ya, membayarnya dengan qada, ya. Karena orang yang menyusui, orang yang hamil itu diserupakan dengan orang yang sakit, ya, yang masih bisa sembuh, ya. Orang yang sakit masih bisa sembuh. Setelah dia sembuh, dia mengqada puasanya, ya. Juga terdapat satu hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah wada'a 'anil musafiri syatra salati wa 'anil murdi wa 'anil hubla wal murdi as-salata as-siyamah." Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan dari seorang musafir itu separuh salat. Artinya salat yang 4 rakaat itu dia kerjakan 2 rakaat. Kemudian dari orang yang hamil dan orang yang menyusui itu puasanya, ya. Jadi hadis ini menunjukkan hamil dan menyusui itu sama hukumnya dengan orang yang safar, ya. Dia harus mengganti puasanya di lain kesempatan. Allah alam, ya. Qarin itu apa? Ya. Qarin itu barangkali yang dimaksudkan adalah jin, ya, yang mendampingi manusia, ya, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan atas setiap manusia untuk, ya, apakah mengajaknya kepada kebaikan, ya, ataukah Allah Subhanahu wa taala menolongnya dari jin tersebut sehingga dia tidak bisa mengajak kepada keburukan. Iya. Wallahu alam. Selesai. Baik. Kita cukupkan dulu. Semoga ada manfaatnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.